Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah berpikir kreatif saat bimbingan skripsi. Teman-teman sekalian, topik kali ini saya buatkan buat teman-teman supaya pada saat bimbingan skripsi bertemu dengan dosen pembimbing, teman-teman mempunyai rasa percaya diri yang cukup dan cenderung tinggi ya. Jangan sampai ada yang merasa takut ya. Karena kalau pada saat bimbingan ada rasa takut, maka proses komunikasinya menjadi tidak lancar. Jadi kita harus berpikir kreatif pada saat mendengarkan saran-saran ataupun masukan-masukan dari pembimbing, atau bahkan mungkin ada bagian-bagian yang masih tidak diterima, itu kita harus mengemasnya dengan berpikir kreatif, jangan cepat sedih gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan kreatif di sini adalah yaitu menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, kreatif itu dalam hal ini adalah kemampuan mengekspresikan pikiran, perasaan yang berbeda dari yang lain, yang berbeda dari kebiasaannya. Itu jangan lupa, misalnya kalau pada umumnya mahasiswa itu kalau diberi masukan, diberikan saran, kemudian diem aja karena takut, kamu harus berubah, beda dari seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan berpikir kreatif. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya kreatif itu adalah memiliki daya cipta ya, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, dalam hal ini konteksnya menciptakan apa? Yaitu tadi menciptakan hubungan baik, menciptakan sesuatu yang tadinya ditolak menjadi diterima, itu karena kemampuan berdiplomasi, kemampuan komunikasi teman-teman dengan dosennya ya. Jadi sesuatu yang tadinya ditolak, nggak taunya dalam proses bimbingan kesimpulannya ya udah diterima, boleh ini dilanjutkan, misalnya seperti itu. Nah, baik teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan berpikir kreatif itu ya? Yang pertama, proses pengenalan masalah. Jadi teman-teman itu harus terampil di dalam mengenali masalah. Masalah apa? Ya, masalah yang berkembang pada saat proses bimbingan ya. Misalnya di dalam proses bimbingan nanti ada proses diskusi. Nah, kamu sambil berpikir tuh mana yang sangat penting, mana yang penting dan mana yang kurang penting, itu sambil diolah ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu masukan langsung diterima tanpa ada proses klasifikasi masalah yang sangat penting dan penting atau kurang penting. Jadi kalau memang masukannya dianggap kurang penting, nggak diikuti nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah proses menilai informasi. Jadi informasi yang diberikan dosen pembimbing itu belum tentu semuanya kamu butuhkan gitu. Kan membimbingnya banyak gitu. Bisa jadi sebelum kamu bertemu dosennya baru saja selesai membimbing mahasiswa lain dengan topik yang berbeda. Itu bisa terbawa gitu ya. Terbawa emosinya, terbawa kesannya, terbawa kemampuan berpikir pada saat berhadapan dengan mahasiswa sebelumnya, itu akan terpengaruh ya, mempengaruhi proses komunikasi pada saat ketemu kamu, misalnya setelah si A lalu ketemu kamu misalnya. Nah, jadi proses menilai informasi, jadi apa yang kita terima itu yang kita butuhkan, yang tidak dibutuhkan tidak usah diterima ya. Jadi ada informasi yang ingin kita terima, ada informasi yang ingin kita tolak. Jadi info-info yang masuk itu harus kita saring, kita seleksi, jangan semuanya disimpan. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh dosen pun tidak semuanya harus kita ikuti gitu. Kalau memang tidak cocok dengan penelitian kita, bisa saja kita menolaknya. Nah, jadi info yang kita terima itu harus punya nilai ya. Satu, dapat dipercaya. Jadi
apa yang dibicarakan pembimbing itu kamu pikirkan dan dengarkan dengan baik informasinya dari mana. Kemudian yang kedua, informasi yang bernilai itu adalah berharga dalam mengambil keputusan, dan jadi sumbernya itu juga harus valid. Jadi kalau misalnya pada saat dosen pembimbingmu memberikan masukan, kamu dengarkan dengan baik. Apa sumbernya, dari mana, siapa yang diminta untuk misalnya penulis siapa yang dirujuk oleh dosenmu dan sebagainya. Itu tetap kamu harus seleksi. Jangan terima 100% begitu aja. Bisa jadikan dosen mungkin bisa jadi kamu lebih cepat informasi yang terbaru dapatkan ya daripada dosenmu misalnya. Nah, misalnya contoh ada buku yang dianjurkan, tapi sebetulnya buku itu sudah lama gitu ya. Ada yang terbaru, kamu lebih tahu. Nah, itu boleh diinformasikan. Tentu dalam komunikasinya harus tetap sopan ya. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya adalah memecahkan masalah. Jadi latihan memecahkan masalah. Jadi kamu dengarkan apa yang disampaikan oleh dosenmu misalnya, kemudian kamu berpikir, waduh ini kalau ini dibuang, ini ditolak, ini terjadi masalah. Misalnya proposalmu banyak yang ditolak misalnya pada bagian-bagian tertentu. Nah, kamu sambil berpikir bagaimana nih caranya mengenali masalah yang mana ditolak, mana yang diterima. Kamu lihat apakah dosen pembimbingmu pada saat itu sedang emosinya itu stabil, kemudian apa yang diucapkannya ilmiah, objektif, kamu terima. Tapi kalau dosen pembimbingmu mungkin pada saat itu sedang tidak stabil, kemudian ucapan-ucapannya cenderung ada prasangka, kurang ilmiah, ya diserap aja dulu, nanti pada saatnya kamu tidak perlu mengambil seluruhnya itu. Jadi ambil mana yang ilmiah, mana yang sesuai dengan kebutuhanmu, ambil, kenali masalahnya. Kemudian yang kurang cocok, yang nggak usah diikuti dan nggak usah dibantah juga. Mungkin pada saat itu emosi pembimbing sedang kurang stabil sehingga pembicaraannya penuh dengan subjektif atau prasangka misalnya. Itu yang dimaksud dengan pemecahan masalah yang singkat pada saat proses bimbingan. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya pada saat ada masukan-masukan dari dosen pembimbing, kamu cari penyebabnya, mengapa itu ditolak, lalu diidentifikasi, lalu kamu pertimbangkan apakah solusinya, apakah kamu terima saran-saran dan kritik dari dosen pembimbing atau tidak. Itu keputusannya ada di mahasiswa, bukan pada dosenmu ya. Dan yang berikutnya itu adalah yang kelima, belajar menarik kesimpulan. Nah, pada saat selesai, hampir selesai nih bimbingannya, kamu juga harus berpikir kreatif, menarik kesimpulan. Sebetulnya proses bimbingan pada saat itu sekian lama itu, misalnya ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, itu kesimpulannya apa gitu ya. Jadi ada yang kesimpulannya diambil dari induktif, ada yang deduktif. Saya ambil contoh ya, misalnya nih dosennya bilang begini, ini bab 1-nya harus diperbaiki ya, bab 1 itu harus diperbaiki, belum cocok, belum tepat dengan masalah penelitianmu misalnya. Nah, berarti itu deduktif. Bab 1 itu kan banyak, ada latar belakangnya, ada identifikasi masalahnya, ada perumusan masalah, ada tujuan penelitian. Kalau sudah dosen bilang bab 1-nya ini harus diperbaiki, berarti kamu nggak usah lagi bertanya bagian mana Pak yang harus diperbaiki. Berarti kamu harus baca secara keseluruhan, mana yang kurang cocok, yang kurang tepat, perbaiki. Itu cara pembimbing yang menggunakan pola pikir deduktif, dan kemudian metodenya adalah metode non-direktif. Dia nggak mau pusing-pusing, langsung aja bilang bab 1-nya belum cocok, belum fokus gitu ya. Nah, kita yang harus memikirkan, meneliti kembali.
Kemudian atau misalnya gini, ini format penulisannya belum sesuai dengan panduan. Nah, mungkin ada yang udah, ada yang belum. Enggak, kamu nggak perlu bertanya kepada dosen yang tipe seperti ini, tanya yang mana Bu, yang kurang cocok, yang belum sesuai, nggak perlu. Pelajari sendiri ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kalau misalnya dosen pembimbing bilang, ini kok latar belakangnya belum fokus. Identifikasi masalahnya juga masih salah. Perumusan masalahnya juga masih terlalu umum, ya. Coba diperbaiki lagi. Nah, ini berarti kamu beruntung sudah diberikan petunjuk secara induktif. Ya, saya ulangi ya. Kan dosennya bilang latar belakang masalahnya belum fokus. Identifikasi masalahnya masih salah. Perumusan masalahnya juga masih terlalu umum. Nah, ini enak ya bagi kamu yang sudah terbiasa dibimbing dengan induktif. Ya alhamdulillah nih ya. Berarti pembimbingmu menggunakan metode direktif langsung pada pokok-pokok yang harus diperbaiki. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi saran saya di dalam diskusi, apalagi sekarang diskusinya kan bimbingannya secara online ya. Jadi kamu harus mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi karena body language tidak bisa dilihat, tinggal suaramu ya. Dan ekspresi wajahmu itu yang harus mencerminkan rasa percaya diri ya. Jadi saat kita bimbingan, teman-teman bimbingan harus berani mengemukakan pendapat. Kalau ada perbedaan jangan ditunda-tunda mumpung ketemu ya. Berani mengemukakan pendapat yang berbeda tentu dalam rangka mencari titik temu ya, bukan perbedaan yang makin menjauh, tapi ada perbedaan kemudian didiskusikan sampai akhirnya menjurus ke titik temu, tapi ya tetap harus sopan. Di dalam ilmu komunikasi disebutnya komunikasi konvergen. Jadi dari yang beda-beda terus diskusi sampai akhirnya ketemu kesepakatannya seperti apa ya. Kemudian berani mengambil keputusan. Kalau misalnya ada yang dirubah itu oleh pembimbing misalnya, kamu lihat kok kayaknya perubahannya tidak sesuai dengan yang ingin saya teliti. Nah, kamu lakukan sesuatu, misalnya mengambil keputusan apakah perubahan itu akan kamu terima atau tidak diterima, tentu harus ilmiah. Jika diterima apa dasarnya, jika kamu tidak berkenan menerimanya, kemukakan juga secara ilmiah. Insya Allah pembimbing akan menerima kalau kamu sampaikan alasannya secara ilmiah dan kamu tetap menjunjung tinggi sopan santun. Ya, baik teman-teman sekalian, jadi jangan lupa pada saat proses bimbingan jauhi berpikir negatif, jauhi rasa rendah diri, mudah tersinggung, cepat sedih kalau ditolak, kalau dikoreksi cepat sedih, nggak usah itu buang ya jauh-jauh. Kemudian kumpulkanlah sifat-sifat yang ke arah yang positif ya, ikhlas dibimbing, ikhlas diperbaiki. Kamu juga harus punya pendapat sendiri bahwa penelitianmu itu harus berjalan lancar sesuai dengan rencana penelitianmu ya. Jadi kalau ada masukan cocok diterima, kalau kurang cocok didiskusikan ya, bagaimana baiknya. Akhirnya saya ucapkan selamat bimbingan, selamat berjuang, semoga kamu cepat lulus ya. Jangan lupa, jangan takut pada saat proses bimbingan. Karena kalau kita punya perasaan takut berarti ada barrier ya, ada hambatan dalam komunikasi antara kamu dengan dosenmu. Jadi itu harus diminimalisir. Syukur-syukur bisa dihilangkan sama sekali ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa selamat bimbingan dengan penuh rasa percaya diri dan selalu gembira pada saat proses bertemu dengan dosen pembimbing ya. Tunjukkan ekspresi yang bagus, kemudian suara juga dengan smiling voice yang pernah juga saya sampaikan kepada teman-teman. Gunakan suara yang mencerminkan rasa percaya diri ya.
Jadi pada saat bimbingan online itu bisa menjadi efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.